Puisi Hebat Indonesia, kita sampai pada bagian yang kedua, puisi rakyat. Materi yang kita bahas adalah menyimpulkan isi dan menyajikan puisi rakyat. Dalam hal ini, pantun, syair, dan gurindam. Langsung saja kita ikuti materi selengkapnya. Menyimpulkan isi puisi rakyat. Makna atau isi puisi rakyat dapat dipahami dengan baik jika kita mengerti kata-kata yang terkandung dalam puisi tersebut, baik dalam pantun, gurindam, maupun syair. Kita harus menafsirkan arti setiap kata dalam puisi tersebut, karena kata-kata dalam puisi sering bermakna konotasi. Berikut ini beberapa langkah yang perlu kita perhatikan untuk memahami makna puisi rakyat. Yang pertama, menemukan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Yang kedua, jika kata kunci tersebut merupakan kata yang sulit, carilah maknanya terlebih dahulu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yang ketiga, uraikan bait puisi ke dalam bentuk prosa, istilahnya diparafrasekan. Dan yang keempat, mengaitkan isi atau amanat yang terkandung dalam puisi rakyat dengan kehidupan nyata. Baiklah, kita bahas satu persatu puisi rakyat, dalam hal ini pantun, syair, dan gurindam. Bagian A, menyimpulkan isi pantun. Langkah-langkah menyimpulkan isi pantun. 1. Tentukan kata sulit yang biasanya menjadi kata kunci dalam pantun tersebut serta mencari maknanya. Kedua, uraikan isi pantun dengan bahasa sendiri. Isi pantun terdapat dalam baris ketiga dan 4. Yang ketiga, tuliskan kembali nasihat atau ajakan yang merupakan inti pantun tersebut. Dan yang keempat, bandingkan isi nilai-nilai atau tindakan baik atau ajaran yang terdapat pada pantun dengan kehidupan masa sekarang. Contoh, pergi melaut membawa jala, jala ditebar sambil mengingat. Meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Nah, yang pertama kita akan menentukan kata sulitnya. Di sini Ibu temukan kata jala dan kendala. Jala artinya alat untuk menangkap ikan yang berupa jaring bulat, penggunaannya dengan cara menebarkan atau mencampakkan ke air. Sedangkan kendala artinya halangan, rintangan, atau hambatan. Nah, bagian yang kedua, uraikan isi pantun. Meskipun hidup banyak mengalami hambatan, masalah, atau rintangan, kita harus tetap semangat menjalani hidup. Dan yang ketiga, tentang nasihat, walaupun mempunyai banyak masalah, kita harus tetap semangat. Dan yang keempat, bandingkan isi nilai-nilai atau tindakan baik yang terdapat pada pantun karya nenek moyang dan karya generasi sekarang. Pantun nenek moyang memiliki dua nilai, yaitu nilai sosial dan nilai moral. Nilai sosial yaitu menyarankan tata cara dalam hidup bermasyarakat seperti saling menghargai dan saling membantu. Sedangkan nilai moral yaitu menyarankan sikap dan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan seperti sopan santun dan tata krama. Sedangkan pantun masa kini memiliki dua nilai, yaitu nilai pendidikan dan nilai agama. Nilai pendidikan yaitu menyarankan agar belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-cita dapat tercapai. Sedangkan nilai agama yaitu menyarankan agar selalu berdoa dalam setiap usaha yang dilakukan. Sekarang kita masuk bagian B, yaitu menyimpulkan isi syair. Berbeda dengan langkah-langkah pada menyimpulkan isi pantun yang ada 4, langkah-langkah menyimpulkan isi syair ada 2. Yang pertama, tentukan kata sulit yang biasanya menjadi kata kunci dalam syair tersebut serta mencari maknanya. Dan yang kedua, uraikan isi syair dengan bahasa sendiri. Isi syair tertulis pada semua keempat barisnya karena syair tidak memiliki sampiran. Contoh, perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Yang pertama, kata sulit. Di sini Bu temukan ada 3. Yang pertama perteguh, yang kedua dayung, dan yang ketiga laju. Perteguh artinya memperkokoh atau memperkuat. Dayung
adalah tongkat besar yang pipi dan lebar pada ujungnya untuk mengayuh atau menjalankan atau menggerakkan perahu. Laju artinya cepat. Ini berbicara tentang gerak. Dan bagian yang kedua, uraikan isi syair. Jika sudah memiliki bekal, perkuat ibadahmu, pahalamu, amalmu, supaya kita makin cepat dan kuat menuju jalan kehidupan yang abadi. Bagian C menyimpulkan isi gurindam. Sama seperti menyimpulkan isi syair, langkah-langkah menyimpulkan isi gurindam ada dua. Yang pertama, tentukan kata sulit yang biasa menjadi kata kunci dalam gurindam tersebut, serta mencari maknanya. Dan yang kedua, uraikan isi gurindam dengan bahasa sendiri. Isi gurindam tertulis dalam seluruh kalimatnya, karena semua merupakan isi dan tidak memiliki sampiran. Kalimat pertama merupakan syarat untuk terjadinya kalimat kedua, karena gurindam satu bait hanya terdiri dari 2 baris. Contoh, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Kata sulit yang terdapat pada gurindam tersebut yaitu kata zalim. Zalim artinya bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam. Nah, uraian isi gurindam, hati diibaratkan sebuah kerajaan. Jika hati kita dipenuhi perasaan tidak punya belas kasih, maka segala perbuatan yang dihasilkan akan buruk. Diri kita pun akan menjadi buruk. Artinya, segala perbuatan dimulai dari hati. Apabila hati sudah rusak, maka buruklah seluruh perbuatan kita. Namun jika hati sudah baik, maka baik juga suatu perbuatan yang dilakukan. Jika hati kita jahat, maka seluruh hidup kita akan menuju kesengsaraan. Pelajar hebat di seluruh Indonesia, kalau tadi kita membahas tentang menyimpulkan isi puisi rakyat, sekarang kita akan membahas tentang menyajikan puisi rakyat dalam bentuk lisan dan tulis. Sebelum kita membuat pantun, syair, dan gurindam, terlebih dahulu kita harus paham tentang yang pertama, ciri-ciri pantun, syair, dan gurindam yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu ciri-ciri pantun, satu bait terdiri atas 4 baris, jumlah kata dalam satu baris 4-5 kata, jumlah suku kata tiap baris 8-12 suku kata, rimanya AB-AB, baris 1 dan 2 sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 merupakan isi. Antara baris 1 dan 2 dengan 3 dan 4 tidak berkaitan. Sedangkan ciri-ciri syair, yang pertama, satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap satu baris terdiri dari 4-5 kata. Jumlah suku kata tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Rima atau bunyi suku kata akhir baris AA. Baris 1 dan 4 merupakan isi dan saling berkaitan. Sedangkan ciri-ciri gurindam, satu bait terdiri dari 2 baris. Satu baris maksimal 14 kata. Rimanya AA, BB, CC, DD, dan seterusnya. Semua barisnya saling berkaitan. Baris yang pertama merupakan sebab, masalah, perjanjian, atau soal, sedangkan baris kedua merupakan jawaban, akibat dari masalah, perjanjian, atau soal pada baris yang pertama. Maksud atau isi dari gurindam terdapat pada baris yang kedua. Baris 1 dan 2 saling berkaitan. Yang kedua, kita juga harus paham tentang jenis pantun, syair, dan gurindam. Karena nanti kita akan berlatih tentang satu contoh pantun, syair, dan gurindam. Jenis pantun. Ada 10 jenis pantun, yaitu pantun anak-anak, pantun kasih sayang atau percintaan, pantun teka-teki, pantun sukacita, pantun jenaka, pantun adat, pantun agama, pantun nasihat, pantun peribahasa, dan pantun kiasan. Nanti kita akan berlatih pantun teka-teki. Nah, perhatikan uraian, pengertian, dan contoh dari masing-masing jenis pantun tersebut pada tabel berikut ini.
adalah jenis syair. Berdasarkan isinya, umumnya syair dibagi menjadi 5 macam, yaitu syair agama, syair sejarah, syair romantis, syair kiasan, dan syair panji. Sama-sama berbicara tentang percintaan, syair romantis dan syair kiasan memiliki perbedaan. Pada syair kiasan, kunci utamanya adalah menggunakan kiasan atau perumpamaan. Biasanya menggunakan hewan, tumbuhan, atau yang lainnya sebagai perumpamaan. Nah, untuk penjelasan pengertian dan contoh pada masing-masing jenis syair, anak-anak bisa perhatikan pada tabel berikut ini. Berikutnya adalah jenis gurindam. Terdapat 2 jenis gurindam, yaitu gurindam berkait dan gurindam berangkai. Gurindam berkait merupakan gurindam yang pada bait pertamanya memiliki hubungan dengan bait selanjutnya dan juga pada bait-bait seterusnya. Contoh, siapa tak ingin sesat dunia akhirat, maka cepatlah taubat sebelum terlambat. Berikutnya berkaitan, tapi siapa yang lekas bertobat sebelum kiamat, maka didapatlah itu yang namanya selamat. Nah, gurindam berangkai adalah bentuk gurindam yang ditandai dengan kata yang sama pada baris pertama tiap baitnya. Jadi antara baris pertama dan baris kedua ada 2 atau lebih kata yang diulang. Contoh, lakukan saja yang menurutmu benar, lakukan saja dengan sungguh dan sabar. Di sini yang diulang kata lakukan saja. Bait yang kedua, hidup hanya bergantung hati, hidup hanya sesaat dan kemudian mati. Pada bait yang kedua yang diulang adalah kata hidup hanya. Jika kita sudah paham tentang ciri, jenis maupun contohnya, maka sekarang kita masuk pada langkah-langkah menulis pantun, syair, dan gurindam. A. Langkah menulis pantun. Yang pertama, tentukan ide yang akan disampaikan. Misalnya, ingin membuat pantun teka-teki. Ibu akan memberi contoh tentang binatang badak. Yang kedua, pilih 2 kata yang akan dipasang pada baris terakhir 3 dan 4 dengan rima berbeda. Karena isi pantun ada pada baris 3 dan 4. Rumuskan ide dari 2 kata tersebut dalam 2 kalimat. Kemudian yang keempat, pilihlah kata terakhir yang akan dipasang pada akhir 2 baris sampiran. Sesuaikan dengan rima pada baris isi sehingga menjadi AB-AB. Kalimat 1 harus berima sama dengan rima kalimat ketiga dan kalimat kedua harus berima sama dengan kalimat keempat. Yang kelima, buat kalimat sampiran dari 2 kata yang sudah kita pilih. Yang keenam, menata kembali baris kalimat agar sampiran dan isi tidak berhubungan. Dan yang ketujuh, menata pantun secara logis. Baiklah, di sini Ibu akan memberi contoh tentang pantun teka-teki. Ibu akan membuat pantun dari binatang badak. Kita mulai dengan baris isi yaitu 3 dan 4. Jika kamu memang pintar, binatang apa tanduk di hidung? Ada kata pintar pada baris yang ketiga dan ada kata hidung pada baris yang keempat. Nah, dari kata pintar yang rimanya ar, maka Ibu memilih ada beberapa kata yang mirip. Misalnya pasar, akar, pagar, tikar, tembikar, nyasar, kasar. Nah, dari pilihan kata itu maka Ibu mengambil pasar yang sama-sama berakhiran atau berima ar.
Hari Minggu pergi ke pasar. Nah, sudah ketemu. Nah, sekarang kita masuk pada baris yang keempat. Binatang apa tanduk di hidung? Nah, kata hidung di situ ada ung rimanya. Sehingga dari kata ung itu tadi maka kita temukan meraung, gaung, buyung, gayung, untung, payung, dan rebung. Nah, dari kumpulan kata tadi Ibu mengambil ada kata payung. Jangan lupa membeli payung. Sehingga kalau kita rangkai dari baris yang pertama sampai yang keempat, kita mulai dari baris pertama. Hari Minggu pergi ke pasar. Jangan lupa membeli payung. Rimanya A, B. Jika kamu memang pintar, binatang apa tanduk di hidung? Nah, itu A, B juga. B adalah langkah menulis syair. Langkah-langkah menulis syair hampir sama tahapannya dengan pantun. Bedanya pada syair tidak ada sampiran, semuanya isi. Yang pertama, tentukan ide yang akan disampaikan. Misalnya kita akan berlatih membuat syair kiasan. Karena semua baris merupakan isi, satu bait terdiri 4 baris, maka kita mulai dari kalimat pertama. Yang kedua, rumuskan ide menjadi kalimat baris pertama. Yang ketiga, dari kata terakhir pada baris pertama, kita pilih 3 kata lainnya untuk mengisi kata terakhir pada baris kedua sampai keempat. Rimanya harus AA yang sesuai dengan isi syair. Yang keempat, rumuskan 3 kata lainnya tersebut dalam 3 kalimat. Dan yang kelima, menata kembali baris kalimat agar keempat kalimat berhubungan dan logis. Contoh, aku hanya bunga pinggiran. Pada kalimat yang pertama, kata terakhir ada kata pinggiran atau rimanya an. Sekarang dari kata pinggiran, kita temukan kata jalan, angan, hutan, pelukan, bulan, rupawan, tangan, dan awan. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama, kita pilih kata rupawan. Aku hanya bunga pinggiran. Tidak menarik, lagi rupawan. Kata yang ketiga yang kita ambil adalah kata rembulan. Meski cinta seindah rembulan. Dan yang keempat, kata jalan yang kita ambil. Harus berhenti di simpang jalan. Nah, kita ulang. Aku hanya bunga pinggiran, akhiran an dan rimanya a. Tidak menarik lagi rupawan. Juga akhirannya an. Meski cinta seindah rembulan, harus berhenti di simpang jalan. Selanjutnya bagian C adalah langkah menulis gurindam. Yang pertama, tentukan ide yang akan disampaikan. Misalnya, kita akan berlatih membuat gurindam berkait. Karena semua baris merupakan isi, satu bait terdiri dari 2 baris, maka kita mulai dari kalimat pertama. Yang kedua, pilih 1 kata dan buatlah menjadi kalimat baris pertama. Yang ketiga, dari kata terakhir pada kalimat baris pertama, kita pilih 1 kata lainnya untuk mengisi kata terakhir pada baris kedua supaya rimanya AA, BB, CC, dan seterusnya yang sesuai dengan isi gurindam. Yang keempat, buat kata tersebut menjadi kalimat kedua. Perhatikan, pada kalimat pertama merupakan permasalahan dan kalimat kedua merupakan jawaban atau akibat. Keduanya saling berkaitan. Yang kelima, menata kembali baris kalimat agar keduanya logis. Contohnya, jika engkau belajar dengan tekun dan sabar. Ada kata sabar di situ dengan bunyi akhirnya ar. Kemudian pada bait yang kedua kalimat pertama, jika engkau bekerja dengan kurang hati-hati. Kata hati-hati berakhir dengan suku kata ti atau rima i. Dari kedua kata itu, kita temukan kata yang sejenis. Dari kata sabar misalnya ada lebar, ajar, benar, sinar, gemar, nanar, keluar, dan gusar. Dari kata sabar yang mendekati, Ibu ambil kata sinar. Sehingga jadinya jika engkau belajar dengan tekun dan sabar, kelak masa depanmu akan bersinar.
rimanya sama, dan keduanya saling berkaitan dan merupakan sebab akibat. Bait yang kedua, jika engkau bekerja dengan kurang hati-hati, dari kata hati-hati, ibu temukan ada kata rugi, pergi, mati, hati, diri, dan berseri. Maka ibu ambil kata rugi. Niscaya kelak hidupmu akan merugi. Akhir katanya adalah hati-hati dan merugi, rimanya sama-sama B, keduanya juga memiliki hubungan sebab akibat. Nah, generasi hebat Indonesia, kalian sudah paham cara menyimpulkan isi dan juga menulis pantun, syair, dan gurindam. Nah, supaya kalian tidak lupa, Ibu berikan 2 soal untuk latihan. Silakan belajarlah dan berlatihlah. Demikian tadi pokok bahasan kita bagian yang kedua. Nah, akhirnya lengkaplah sudah materi tentang puisi rakyat dari mulai bagian 1 sampai bagian yang kedua. Selamat belajar dan selamat berlatih. Jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel saya. Jaga kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, lindungi orang-orang yang kita sayangi dan yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.